Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Pak Habibie di sini untuk membahas kelanjutan dari kapasitor. Jadi kapasitor itu sendiri kalau kita gambarkan secara umum gimana ya, Musnah? Sebentar, ada yang salah ini. Oh iya ya. Baik. Kan. Jadi ya itu. Jadi ketika ada aliran yang mengaliri kapasitor ini dari kutub positif ini negatif, maka elektron akan berpindah dari kutub positif ini masuk ke dalam kapasitor. Nah, masuk ke sini karena adanya perbedaan jumlah elektron ini, maka akan terjadi beda potensial, ya, beda potensial P atau beda tegangan, beda potensial. Artinya nanti si kapasitor ini memiliki nilai muatan yang terkandung di dalam kapasitor itu sendiri, dan besar karena adanya beda potensial, maka ketika dialiri di rangkaian berikutnya maka akan dapat mengaliri aliran listrik gitu. Jadi menyimpan sementara, disimpannya di dalam kapasitor. Nah, kalau sudah ada kesempatan untuk keluar, dia masuk ke dalam suatu rangkaian, misalnya dikasih lampu gitu kan, ya, maka lampu ini akan menyala. Kita lanjut. Nah, secara umum persamaannya seperti ini. C itu besarnya itu sama dengan epsilon dikali besarnya luas dibagi dengan D. D itu potongan kecil dari jarak antara keping 1 dan keping 2. Misalnya ini bagian sisi A, ini bagian sisi B misalnya, maka jarak antara keping ini inilah yang disebut dengan D. Sedangkan yang di tengah-tengah ini biasanya disebut dengan dieelektrik, agar si keping sebelah kanan ini, sebelah A ini tidak ketemu langsung dengan keping sebelah kirinya atau bagian B nya gitu ya. Secara umum seperti itu. Warnanya agak itu ya, kita ganti coba warna hitam. Dan persamaannya itu besar medannya itu sama dengan P. Ini P ya, P itu ada yang P kayak gini, ada yang P kayak gini. Ini besar dan kecil nih, besar dan kecil dibagi dengan epsilon 0 ya. Sedangkan P itu sendiri sama dengan Q per luas. Jadi banyaknya muatan itu setiap berbanding lurus dengan besarnya luas. Jadi makin luas, maka muatan yang dapat ditampung juga akan semakin besar gitu. Nah ya, maka dari itu persamaannya dari ini P-nya dijabarkan dapatnya ini, maka dapat kita tulis E medannya sama dengan muatan dibagi dengan luas dikali dengan epsilon 0. Nah, sedangkan C itu sendiri kan sama dengan Q per V, maka dapat dijabarkan lebih detailnya seperti ini ya. Dapatlah C sama dengan epsilon 0 dikali luas dibagi dengan D ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke rangkaian kapasitor itu secara umum ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun rangkaian yang berikutnya itu rangkaian seri paralel, itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan ya dengan rangkaian paralel lah. Ini misalnya rangkaian, bentar, kok pindah ya. Ini misalnya, oh ya, ini misalnya saya punya dua kapasitor, saya rangkai seperti ini, maka ini masuk dalam rangkaian seri ya. Atau misalnya saya punya lagi dua kapasitor, saya rangkai seperti ini, maka ini masuk dalam rangkaian
paralel ya. Kita lanjut. Secara umum rangkaian serinya para kapasitor itu terbalik dengan rangkaian serinya resistor. Nah, kalau resistor ketika di diserikan, RS sama dengan R1 ditambah R2, ya kan, plus titik-titik plus R ke N, ya itu seri dari resistor. Tapi kalau serinya kapasitor itu seperti paralelnya resistor. Jadi persamaannya 1 per CS itu sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 dan seterusnya plus titik-titik, ya. Nah, karena kalau yang namanya suatu rangkaian kapasitor itu dirangkai seri, maka beda potensialnya itu seolah-olah seperti baterai. Ini sifatnya kapasitor kan mirip seperti baterai yang kita ketahui. Kalau baterai kita susun seri, maka jumlah potensialnya juga akan bertambah gitu kan. Maka persamaan yang muncul itu V sama dengan V total, ya. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah titik-titik tambah dengan Vn, V ke N, ya kan. Maka dari itu akibatnya C itu kan sama dengan Q per V. V itu kan sama dengan Q per C, ya kan, Q per C. Maka dari itu secara singkat dapat kita dapatkan bahwa nilai Q ketika diserikan itu akan bertambah, atau nilai muatannya itu akan bertambah. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Misal kapasitor, saya punya 3 kapasitor nih, C1, C2, C3. Rata-rata kapasitor ini mampu menampung misalnya ini 200 kulom misalnya, muatan yang mampu ditampung. Yang ini 300 kulom. Yang ini misalnya 150 kulom, ya kan. Kalau dijumlahkan kan dapatnya 650 kulom. Iya, gitu deh. Jadi muatan yang dapat ditampung ya tinggal dijumlahkan dari kemampuan kapasitornya. Ya, kita lanjut. Nah, untuk rangkaian seri, rangkaian paralel, ini persamaannya kayak gini. C seperti rangkaiannya kalau seri itu kan RS, rangkaian resistor seri itu kan R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik-titik tambah R ke N, ya kan. Nah, kalau di kapasitor kebalik, kalau rangkaian yang dijumlahkan itu ditambah gitu. Jadi CP maksudnya, CP sama dengan C1 tambah C2 tambah titik-titik tambah C ke N. Jadi untuk rangkaian paralelnya kapasitornya itu malah ketika diparalelkan malah menerapkan prinsip penjumlahan dari persamaannya, ya. Menjumlahkan, misalnya saya punya C1 itu sama dengan 200 mikrofarad misalnya, lalu ini C2 sama dengan 300 mikrofarad, ya. C3 itu misalnya 100 mikrofarad, ya kan. Maka tinggal kita jumlahkan 200 tambah 300 500, ya. Ini 600 mikrofarad gitu deh. Sorry. Nah, ini persamaan yang kita pakai, ya. Nah, CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Nah, ini misalnya rangkaiannya saya kasih contoh nih, misal. Sebentar, saya keep dulu, saya kasih contoh soal. Saya kasih contoh soal. Misal, saya punya 3 kapasitor seperti ini. Ya, ini soal pertama, misalnya kita pasang seri, ya kan. C1 sama dengan 100 mikrofarad misalnya, C2 sama dengan 200 mikrofarad,
C3 sama dengan 100 mikrofarad. Ini C1, C2, lalu C3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, yang paralel itu seri itu dibagi. CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, maka tinggal dijumlahkan, ya kan? Ini sorry, saya hapus dulu panjangan. Kita pakai pen. Iya. 1 per 100 ditambah 1 per 200 ditambah dengan 1 per 100. Maka nilainya ambil nilai 200 kan. Ini dapat 2 tambah 1 tambah 2. Kan gitu. Oke. Maka dapatlah nilainya 5 per 200 sorry. Nah, ini kan baru 1 per CS. 1 per CS sama dengan 5 per 200. Maka CS-nya ya tinggal dikali silang. 200 dibagi 5 sama dengan 40 mikrofarad. Gitu deh. Untuk rangkaian seri. Nah, misalnya rangkaian paralel nih, saya punya 2 rangkaian paralel kayak gini lah. 3 deh. Sama muatannya sama. Kapasitornya sama, ya kan? Ya, seperti ini. C1, C2, C3. Maka cara menghitungnya tinggal dijumlahkan. CP sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3. Maka sama dengan ini. 100, 200 dan 100. 100 tambah 200 ditambah 100. Maka nilainya menjadi 400 mikrofarad. Iya. Gitu. Kalau misalnya rangkaiannya paralel. Nah, bagaimana kalau saya tambah lagi. Bagaimana kalau misalnya nih rangkaian itu di seri paralel seperti pada gambar, coba kita cek. Ya, nah, saya gambar lah. Seperti misal ya kan, misalnya nih ada 2 di seri kayak gini. Ya, ini terlalu jauh jaraknya. Kita hapus dulu. Hapus pen ya. Itu kah? Salah. Mana nih? Oh iya ini. Misal nih, saya punya rangkaian kayak gini. Set. Pelan-pelan gambarnya. Terus saya paralelkan. Ya. Terus saya paralelkan sekali lagi. Ini saya seri. Ya. Kayak gini. Iya. Oke, terus saya aliri dari sumber tegangan. Nah, dapatnya kayak gini. Ini misalnya ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, ya kan? Ini sumber tegangan ya, bukan itu. Ini positif, ini negatif gitu. Sumber tegangan. Maka untuk mencari rangkaian seri paralel seperti ini, ya kita akan membahas rangkaian seri dan paralel. Maka caranya ya kita cari dulu rangkaian terdekat gitu kan. Rangkaian terdekat yang paling dekat yang ini. Ya, saya kasih warna lain lah. Saya hapus dulu. Iya, saya kasih warna hijau misalnya. Ini dulu. Ya. Ini sebagai bagian 1. Oke, setelah itu kalau kita perhatikan berikutnya, rangkaian terdekatnya itu kita kasih warna biru. Rangkaian terdekatnya yang setelah bagian 1 ini, ya kan? Ini bagian 2. Terus yang berikutnya itu kasih warna
misalnya merah lah, yang ini ya. Nah, berarti ini bagian 3. Nah, kita cari dulu bagian 1. Saya tulis warna hitam ya. Nah, bagian 1 dulu. Bagian 1 itu rangkaiannya apa? Rangkaiannya merupakan rangkaian seri. Oke. Rangkaian seri. Nah, karena nanti total penjumlahan total dari rangkaian ini ada lebih daripada satu seri, maka ini CS1, ya kan? Ini CS1. Maka 1 per CS1 sama dengan 1 per C2 ya, ini ya. Ditambah dengan 1 per C3 sama dengan, anggap nih 100 semua nih, C1 sampai dengan C6 itu sama dengan 100, anggaplah 1 mikrofarad. Maka tinggal kita jumlah, ya kan? Ini 100 tambah 100. 1. Maka sama dengan ya 2 per 100, ya kan? Karena ini masih 1 per CS, maka sama dengan CS sama dengan 100 dibagi 2, dapat 50 mikrofarad. Untuk yang pertama itu, seri pertama. Ternyata diparalelkan terhadap C4 dan C5. Maka CP-nya ya tinggal ditambah CS1 tambah CS2. Ini bagian 2 ya. CS2 C4 ditambah C5 sama dengan 50 ditambah 100 ditambah 100, maka dapatlah 250 mikrofarad. Nah, ternyata bagian 3 itu diserikan, maka kita gunakan 1 per CS2. Oh iya, 1 per CS. Oh, nggak bisa ya, saya hapus dulu. Kita agak atas sedikit biar enak tulisnya. Nih, ganti warna biru. Untuk bagian 3 ya, 1 per CS2 sama dengan 1 per C1 ditambah ini ya, karena diserikan ya, karena C1 diserikan terhadap CP, diserikan lagi terhadap C6, ditambah dengan 1 per CP ditambah dengan 1 per C6, maka sama dengan ini kepanjangan, maka sama dengan pen ya, 1 per 100 ditambah 1, ini CP 250 kita dapat tadi, 250 ditambah dengan 1 per 100. Nah, ambil penyebutnya itu kita bisa pakai yang 500. Nah, 500, maka di sini dapat 5 tambah 250 itu dapat 2 ditambah ini juga 100 berarti 5, maka sama dengan 12 per 500. Nah, 12 per 500 ini kan baru dapat 1 per CS2 sama dengan 12 per 500. Maka untuk mendapatkan CS2 sama dengan 500 per 12, itu nilainya sebentar kita hitung. Maka nilainya 500 per 12 ya kan, 500 dibagi 12, maka dapat nilai 41 ya, 41,6 mikrofarad. Betul ya.
41,6 di sebenarnya ini besar nih, 41,6 berapa gitu kan, tapi dibulatkan gitu, dibulatkan. Oke. Itu penjelasan tentang rangkaian serinya. Nanti kalian dalami lagi dengan contoh-contoh soal. Saya kasih rangkaian contohnya ya. Nah, ini kita kerjakan dulu contoh soalnya. Misalnya saya punya rangkaian seperti ini, maka C1-nya 4 mikrofarad, C2-nya itu 6 mikrofarad, C3-nya C3 ya 2 mikrofarad, dan C4 8 mikrofarad. Hitunglah kapasitas pengganti rangkaian dan berapakah muatan masing-masing kapasitor. Ya kan, masing-masing muatan. Ini tolong kalian nanti kerjakan di rumah. Dan saya minta sebelum mencatat kalian kerjakan ini dulu, ataupun setelah mencatat nanti akan saya lihat pada pertemuan berikutnya, tolong diserahkan dalam bentuk kertas selembar gitu. Nah, sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada arahan lagi, PPT ini akan saya kirim ke kalian, dan kalian tolong dipelajari juga. Tapi wajib juga untuk menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung dengan pembahasan berikutnya berkaitan dengan kapasitor pada part yang ketiga. Ini adalah part yang kedua. Oke, assalamualaikum.